Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita belajar, ketua kelas coba memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, karena kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, sebelum kita memasuki proses pembelajaran, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Anjani Nurul Azam, Hadir Pak. Ahmad Mulki Zaidan, Hadir Pak. Apri Abdi Kunyaliano. Oke, nampaknya ini semuanya hadir ya. Kita doakan yang hadir ini semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Ananda Tania untuk memimpin lagu nasional. Oke, semuanya berdiri. Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila yang sangat. Ya, silakan dulu. Oke, sebelum belajar, coba anak-anak sekalian tampilkan dulu tempat duduknya biar nyaman. Kemudian siapkan buku, ini dan penanya. Bapak akan terus Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Boleh kita berbaur, ya, nak, ya, tapi jangan sampai kita terlebur. Sepakat? Nah, sekalian untuk menyemangatkan pertemuan kita pagi hari ini, kita akan melakukan yel-yel terlebih dahulu ya, nak, ya. Ayo semuanya berdiri. Tangan kanan di dada sebelah kiri. Kemudian nanti tepuk tangan, 2 dada dan 1 tepuk di tangan. 1, 2, 3. Tak perlu seperti singa yang menerjang sampai tangan tanpa rasa yakin bahwa lalu kita sudah membahas tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini anak-anak sekalian kita akan membahas tentang konsep dasar dan berpikir komputasional. Sebagai pertanyaan pemantik, anak-anak sekalian sudah tahukah apa itu berpikir komputasional? Kalian pernah tahu tidak bagaimana cara membuat teh? Sudah Pernah buat teh? Sudah. Seperti itulah gambaran berpikir komputasional Anda sekalian. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini yang pertama adalah diharapkan Anda sekalian bisa menjelaskan ide, informasi secara terukur dan jelas kepada orang lain. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan masalah kompleks secara terstruktur dan efektif. Kemudian juga pembelajaran yang ketiga, Anda sekalian bisa mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, kemudian berpikir secara logis dan berpikir secara kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita pada
kesempatan pertemuan hari ini. Oke, anak-anak dan sekalian, tahukah kalian berpikir komputasional? Gambaran berpikir komputasional ini sebenarnya sederhana yang sudah kalian lalui. Misalkan kalian ingin membuat kopi. Siapa yang pernah membuat kopi? Siapa pernah buat kopi? Si kopi? Buat apa? Yang pernah membuat kopi apa? Komputasional? Buat teh. Bagaimana cara membuat teh? Yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Terus itu kan ada caranya, sendok dan gula, masukkan teh, masukkan gula secukupnya, kemudian tuangkan air hangat, aduk hingga larut. Iya, seperti itulah nanya. Kasih aku dulu sama Robi. Di sini Bapak nanti kita akan lihat video bagaimana sebenarnya penjelasan tentang berpikir komputasional. Silakan anak-anak sekalian melihat video tentang berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pembelajaran gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, atau yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi. Coba ya, dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, naik cita. Oke, terima kasih. Itu tadi sudah sama-sama kita melihat video tentang penjelasan apa itu berpikir komputasional. Kalian tadi sudah melihat video tentang berpikir komputasional. Dari video itu, silakan Anda semua apabila ada yang belum paham atau ada yang mau memberikan respon atau tanggapan dari video tadi, silakan nak. Mau bertanya boleh, memberikan respon juga boleh. Silakan. Oke, Ananda. Tadi udah dijelaskan kan Pak beberapa hal yang berkaitan dengan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Selain hal tersebut, apalagi yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus dari Anjani Nur Adam. Kasih aku dulu. Oke, baik. Bapak akan menjawab, memberikan tanggapan dari pertanyaan Ananda.
Sebenarnya untuk berpikir komputasional dari video yang sudah ditampilkan tadi masih banyak berpikir komputasional yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda contohnya mau pergi sekolah, urutan-urutan itu dari mulai bangun tidur, kemudian mengambil handuk, pergi ke kamar mandi, kemudian sarapan, memakai pakaian, pakai sepatu, dan berangkat ke sekolah itu juga bagian urutan dari berpikir komputasional secara dekomposisi. Anda sekalian, selanjutnya kita akan bagi kelompok untuk menyelesaikan tugas. Ya, ini kelompoknya kita bagi 4 saja ya. Cara membagi kelompoknya coba mulai dari apa? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 4. 1, 2. Oke. Nah, tadi sudah berurut 1 sampai 4. Silakan yang berurutan nomor 1 ini di kelompok 1 sini. Kemudian urutan nomor 2 di sana di kelompok 2. Kemudian urutan 3 di sana kelompok 3 dan urutan keempat sana kelompok 4. Silakan ke kelompoknya. Anda sekalian, kelompoknya sudah dibagi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semua tidak duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ nanti ada tugasnya, sudah Bapak tuliskan. Kalian membuat dekomposisi di sesuai dengan materinya. Habis itu baru kalian buat dengan menggunakan digital, pakai laptop atau pakai handphone boleh. Ya, ini LKPD-nya Bapak bagi. Kerjakan, habis itu baru dikerjakan menggunakan laptop. Oke, sepakat kita untuk menyelesaikan di lembar kertas dengan waktu 5 menit. Habis itu baru kita selesaikan pakai menggunakan laptop. Silakan, kerjakan. Ini cara membuat Indomie ya kan? Ini cara membuat teh. Ini cara membuat kopi. Ini sama. Selanjutnya, setelah kalian buat di lembar kertas, cara pembuatan masing-masing sesuai dengan tugasnya, baru kalian kerjakan menggunakan media. Pakai laptop boleh, pakai HP juga boleh. Oke, waktu untuk mengerjakan Bapak kasih waktu 15 menit, dimulai dari sekarang. Oke. Dah, waktunya sudah selesai. Ya, waktunya sudah selesai. Nanti kelompok yang bersedia untuk maju ke depan mempresentasikan hasil tugasnya. Depan ya. Kelompok mana yang bersedia? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Semua boleh maju ke depan untuk melihat hasilnya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang cara dekomposisi pembuatan teh. Di sini yang pertama ada
siapkan gelas. Kemudian selanjutnya Kemudian kita harus menyiapkan sendok. Kemudian siapkan teh. lalu rebus air. Kemudian masukkan teh ke dalam gelas. Tuang air panas dari luar. Kemudian aduk gula. Sekian dari kami tentang presentasi dari cara pembuatan teh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Bagus sekali. Profesional membuat teh. Selanjutnya kami persilakan kelompok yang mau lagi maju, silakan. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyaksikan teman kalian berpresentasi hasil dari cara membuat teh. Selanjutnya, Bapak akan merefleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, sudahkah bisa memahami apa itu berpikir komputasional? Sudahkah kalian bisa membuat bagaimana cara melakukan berpikir komputasional? Bisa kan nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk itu minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang berpikir komputasional dengan pola, ya, dengan pengenalan pola. Tetap semangat ya, untuk minggu depan kita akan belajar lagi. Oke, untuk itu kita tutup pertemuan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.